Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pemungutan suara ulang atau PSU Pilpres dan DPD RI digelar di TPS 06 Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Selasa pagi. Pemungutan suara ulang itu akibat KPPS kurang memahami aturan karena menerima 21 orang daftar pemilih khusus atau DPK mencoblos. Pemungutan suara ulang atau PSU ini digelar di TPS 06 Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Pemungutan suara ulang di TPS ini hanya untuk surat suara jenis Pilpres dan DPD RI. TPS terlihat lengang dari pemilih karena pelaksanaan pemungutan suara ulang atau pencoblosan ulang ini dilangsungkan pada hari kerja. Menurut Ketua PPK Ploso di TPS 06 ini, dilakukan pemungutan suara ulang lantaran KPPS kurang memahami aturan. Pasalnya sebanyak 21 daftar pemilih khusus atau DPK yang tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB bisa mencoblos di TPS ini. kami dari penyelenggara pemilu karena melihat ini salah satu yang tidak terdapat atau di tahapan atau suatu kesalahan dalam proses pemungutan suara, sehingga kami punya tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu ini berjalan dengan baik, jujur dan adil. Akhirnya kita coba kita tetap melaksanakan pemungutan suara ulang ini. Di TPS 06 Desa Losari terdapat 235 daftar pemilih tetap dan 1 daftar pemilih tambahan. Tingkat partisipasi pada pemilu serentak pada 14 Februari 2024 lalu sebanyak 181 orang yang datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Bimo Jarso melaporkan dari Jombang. Saudara, ratusan rumah di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo masih terendam banjir selama 3 pekan ini. Banjir tak kunjung surut dan melumpuhkan aktivitas warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kini mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga. Ratusan rumah di beberapa desa di kawasan Kecamatan Taman Sidoarjo masih terendam banjir selama 3 pekan ini. Seperti di desa Trosobo, banjir hingga setinggi 80 cm tak kunjung surut dan melumpuhkan aktivitas warga. Akibatnya sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat atau saudara. Kalau banjirnya sejak lama sebenarnya Mas, 10 tahun yang lalu pun bahkan kondisinya hampir sama dengan ini, tidak jauh beda. Jadi sudah semua sih sejak, karena memang saluran airnya kurang bagus ya untuk pembuangan. Jadi sudah lama sekali, sejak 10 tahun lalu pun juga banjir seperti ini. Nah mungkin ini yang terparah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur kini mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga. Ini Pak Kalaksan Bukit Jati tadi menginstruksikan kita, kami untuk membuat dapur umum. Dapur umum akan kita hari ini, malam ini akan kita buat atau kita dirikan. Kita dorong bahan mentah untuk bisa mensuplai makanan-makanan untuk para warga yang terdampak. Kemudian juga besok kita menurunkan ekskavator untuk pembersihan sungai. Ya, kami harapkan bisa mengurangi sedikit genangan di wilayah Trosobo maupun di wilayah Taman. Petugas BPBD juga menerjunkan alat berat untuk normalisasi aliran Sungai Buntung sebagai upaya agar banjir surut. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita ke informasi kriminal, saudara. Seorang pria dibekuk Satreskrim Polres Bangkalan karena mencuri berbagai barang dalam gereja Maria Immaculata, Kecamatan Kamal. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk patung Yesus dan Bunda Maria. Tersangka berinisial MZ warga Kecamatan Socah tak berkutik saat dibekuk di rumahnya. Pria berusia 32 tahun itu terbukti mencuri beberapa barang dalam gereja Maria Immaculata di Kecamatan Kamal, Bangkalan. Dari penggeledahan di rumah pelaku, aparat Satreskrim Polres Bangkalan menemukan barang curian yang belum sempat dijual, antara lain pelantang suara, kipas angin, patung Yesus, serta patung Bunda Maria.
Pencurian di gereja ini terekam kamera CCTV. Tersangka masuk gereja dengan merusak pintunya menggunakan tang. Tersangka mengambil beberapa barang dalam gereja dengan total kerugian sekitar 5 juta rupiah. Ketika buka gerejanya mendapati barang-barang yang sudah hilang, dan aksinya ini kan terekam CCTV. Dan kemudian itu korban melaporkan ke Polsek Kamal. Dan selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap saudara Muzani. Yang dicuri apa aja? Ini ada beberapa buah kipas angin, patung Bunda Maria, terus ada mangkok, suci lah di gereja itu ya. Nah sekarang barang ini sudah dijual sama yang bersangkutan. Kepada polisi, tersangka mengaku hendak menjual semua barang curian karena butuh uang untuk keluarganya di Bondowoso. Polisi menyita barang bukti yang belum sempat dijual. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Dampak harga beras mahal dan langka, sejumlah pemilik warung di Ngawi mengurangi porsi nasi, bahkan beberapa di antaranya tutup. Kami kembali sesaat lagi.